Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Hanafi dengan NIM 2410952007 dari kelompok 20. Di sini saya akan melakukan percobaan mengukur dan mengamati tegangan syarat dan tegangan bola balik. Nah, yang pertama kita akan mengukur tegangan DC. Seperti yang terlihat di sini, gelombang yang terbentuk konstan, berarti kita lihat di sini gelombang tersebut adalah gelombang DC. Nah, kita lihat gelombang DC itu tidak memiliki frekuensi dan periode karena gelombangnya konstan. Jadi kita melihat amplitudenya di sini 800 mV. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang kedua untuk mengamati tegangan gelombang pada tegangan AC. Di sini kita ubah pada generator functionnya pada bagian wave dan kita geser, sampai gelombangnya berubah ke AC. Di sini. Nah, kita lihat pada osiloskop gelombangnya sudah berubah menjadi gelombang AC. Kita lihat di sini frekuensi yang terbentuk kisaran 1000 kHz dan periodenya 1000 milisekund. Kita juga bisa memberhentikan gelombangnya agar hasil pengukuran lebih akurat. Sini kisaran 1000 kHz dan 998 mikrosecond. Lalu percobaan kedua kita akan membandingkan frekuensi dari jenis-jenis gelombang. Yang pertama gelombang sinusoidal, kedua gigi gergaji, dan yang ketiga pulsa atau kotak. Nah, untuk mengamati gelombang sinusoidal, kita harus mengubah gelombang yang akan kita amati sebelumnya pada bagian wave, lalu yang bagian atas ini. Nah, dapat kita amati di osiloskop frekuensi yang terbentuk yaitu 1000 kHz dan dengan periode 1000 milisekund. Dan frekuensi pada generator function yaitu 1000 Hz. Lalu yang kedua kita akan mengamati gelombang dari gigi gergaji. Caranya kita ubah wave, kemudian gigi gergaji yang bagian nomor 4. Nah, mari kita amati pada osiloskop frekuensi yang terbentuk kisaran 1000 kHz dan periode yang terbentuk sekitar 1000 milisekund. Nah, kita lihat di generator fungsi frekuensi yang terbentuk kisaran 1000 Hz. Kemudian yang ketiga kita akan mengamati gelombang pulsa atau kotak. Caranya kita ubah wave dan gelombang pulsa yang bagian ketiga. Nah, dapat kita lihat frekuensi yang terbentuk kisaran 1000 kHz dan periode 1000 milisekund. Nah, apabila kita amati di generator fungsi, frekuensi yang terbentuk kisaran 1000 Hz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq dengan NIM 2410951019 dari kelompok 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan frekuensi dengan cara Lisa Jones. Baiklah, sini akan saya mulai. Yang pertama, seperti yang sudah diperlihatkan bahwa atur sesuai dengan mode osiloskop dan generator function. Cara yang pertama kita akan mengamati perbandingan frekuensi pada 2:1. Yang pertama tekan F4 untuk melihat mode. Setelah itu pada CH1 kita atur 2 volt atau 2000. Kemudian pada CH2 kita atur 1000 Hz. Kemudian kita amati gelombangnya dan kita akan mengambil gambar dari Lisa Jones-nya. Ini adalah bentuk gambar dari Lisa Jones 2:1. Berikutnya pada perbandingan 1:2, pertama kita kembalikan lagi pada mode F4 atau display, kemudian atur pada CH1-nya sebesar 1000 Hz.
Kemudian pada CH2-nya sebesar 2000, dan kita amati gelombang yang terbentuk serta kita ambil gambar dari Lisa-Jones-nya. Ini adalah gambar Lisa-Jones dari 1:2. Sekian. Kita akan menjelaskan untuk rangkaian yang seri. Untuk rangkaian seri itu bentuk rangkaian seperti ini, dari sumber arus diberikan kepada rangkaian yang ini, terus dari untuk ampere meter ini ampere meter dihubungkan ke salah satu di tegangan, dan untuk volt display menggunakan multimeter. Karena untuk rangkaian seperti ini, kenapa seperti ini supaya tidak terputus. Dan ini lampu sabut mati lampunya. Kita hubungkan kembali dengan menggunakan tegangan 2 volt. Untuk yang 2 lampu kita harus menambahkan satu lagi ampere untuk kabel penghubungnya. Dan perubahan bentuk dari rangkaian yang ini disebut pindahkan ke XB dan tambahkan ini. Kenapa tidak hidup? Karena untuk menghidupkan lampu kekurangan tegangan atau kekurangan voltnya. Jadi kita naikkan voltnya menjadi 4,2 atau sampai 5 ampere. Menggunakan tegangan 4 volt, maka baru bisa menghidupkan satu lampu. Tiga lampu itu ya. Kalau untuk satu lampu bisa menggunakan tegangan 2 volt, tetapi untuk 2 lampu tegangan 2 volt tidak kuat, sehingga kita harus menggunakan tegangan menjadi 4 volt. Terima kasih. Harus pada pokok lagi kita masukkan sumber daya ke dalam rangkaian. Lalu mengukur arusnya kita masukkan tempat meternya ke dari sini. Lalu kita sediakan dari meternya ke dalam ukuran volt ini. Lalu untuk lampu kita masukkan kedua di dalam volt ini. Tegangan kita masukkan ke dalam lampu ini tadi. Hidup dalam ukurannya. Motor multimeter dalam tegangan. Terus letakkan kedua jarumnya ke dalam yang tegangan juga. Lalu ya, untuk tegangan arusnya terbaca di sini sekitar 250 mA untuk satu lampu. Untuk 2 lampu tinggal kita paralelkan saja dari sini, dari lampu di lampu 2 juga yang di bawahnya. Lalu untuk arusnya kita paralelkan di sini. Untuk dan terbaca tegangan yang masuk segini, dan kalau di hitungan ampernya ini kelebihan, dan kalau sini di kekurangan 0,5 bergerak sedikit, jadi kira-kira kami mengambil datanya sekitar 650 mA. Sekian, terima kasih.